Hai guys, balik lagi nih sama kita di Say Story About You. Di episode kali ini, udah episode ketiga nih, sama aku Candy jadi MC. Dan kita kali ini kedatangan bintang tamu yang spektakuler banget ya. Kita langsung aja kenalin, ini ada Kak Fahmi dan Kak Cece. Candy sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kembali ya? Oh iya, maaf. Jadi gimana nih? Sebelum dari sini mungkin habis dari mana gitu? Mampir kemana dulu? Hampir di latar sih anak buah. Luar biasa. Luar biasa Harus jadi di latar kan. Iya kan. Nanti kita pulang ke latar. Traktir sekalian nggak nih? Traktir nggak tuh? Enggak. Oh enggak. Nggak ditraktir. Dari rumah aja sih, nggak kemana-mana. Tadi pulang sekolah, mampir rumah bentar, mandi, ganti baju, langsung ke sini. Yakin mandi aja. Mandi dong. Oh, mandi ya. Iya. Nggak mandi dia. Kebiasaan. Aduh. Jadi di tema kita kali ini kita bakal ngangkat cerita tentang kepemimpinan. Pas banget nih sama dua orang yang begitu membanggakan pastinya ya. Di sini ada ketua OSIS kita sama mantan ketua OSIS SMA Negeri 3 Cilacap. Tepuk tangan dulu dong. Jadi ngomong-ngomong tentang ketua OSIS, boleh tahu nggak sih kenapa pada milih jadi ketua OSIS nih? Jadi dulu. Yang mana dulu? Jadi dulu. Ya, yang semua dulu lah. Sepuh banget. Semua dulu. Jadi apa ya? Dari awal aku kan masuk ke dunia OSIS dari SMP sebenarnya. SMP kelas 7 aku nyalonin diri sebagai masuk pengurusan OSIS lah. Terus itu aku ternyata masuk sebagai kandidat calon ketua OSIS di SMP itu. Dan aku nggak berhasil menjadi ketua OSIS di tahun pertama itu menjadi ketua OSIS. Tahun kedua aku nyoba lagi, alhamdulillah berhasil jadi ketua OSIS di SMP tersebut. Nah, dan pas aku kelas 3 SMP kan itu pandemi tuh. Pandemi. Nah, aku tuh jenuh banget di rumah, jenuh banget sampai akhirnya masuk SMA. Itu kan pas masa pengenalan orientasi sekolah. Itu banyak banget eskul ternyata di Semanti yang menarik gitu. Menarik. Sama organisasinya juga ternyata ada apa ya? OSIS, ada MPK, terus juga yang sini ada mungkin Pasus gitu dan lain-lain sebagainya. Itu cukup menarik gitu. Jadi aku mutusin aku udah pernah ikut OSIS. Ini kayaknya eman-eman nih kalau mau lanjutin gitu. Oke. Jadi akhirnya aku mau lanjut ke OSIS lagi gitu. Nah, itu tahun pertama. Ya, ini kan baru cerita masuk OSISnya kan, belum cerita jadi ketua OSISnya kan. Iya. Oke. Masuk ke organisasi. Nah, organisasi OSIS itu pertama masuk itu ternyata ketua OSISnya lagi Kak Sultan Zaki. Nah, kebetulan aku dulu satu SD sama Kak Sultan Zaki. Jadi dia kakak kelasku 2 tahun gitu. Di SD. Iya, di SD. Jadi udah cukup tahu lah. Ini anaknya ini gini. Jadi mungkin atas dia tahu aku orangnya aku juga kan seleksi juga kan ya. Betul. Seleksi. Aku sebenarnya nggak mau jadi ketua OSIS dulu tahun pertama itu. Tapi Karena dipilih. nah, tiba-tiba di chat aku sama Kak Sultan Sakti. Ini besok ke sekolah pakai seragam OSIS lengkap. Wah. Apa nih? Surprise. Datang sana kok tegang suasananya apa nih? Ada 5 orang toh, ada Kak Juna, Kak Seli, aku sama 2 temanku yang lainnya yang udah gak ikut ke pengurusan. Nah, dan akhirnya di situ ternyata dikasih tahu tuh, kalian besok menyiapkan visi misi dan tim ses untuk kalian menjadi ketua OSIS berikutnya. Wah, kaget tuh. Aku nggak punya pengalaman sama sekali soalnya di SMP sama SMA itu maksudnya beda banget. Ya kan? Di SMP itu kita kebanyakan dibantu guru. Di SMA kita harus jalan sendiri-sendiri. Gitu. Nah, itu yang makanya aku pusing banget bener-bener. Itu kalau nggak salah di YouTube udah video debatnya ya tahun pertama aku itu yang aku kalah dari ketua 2 akhirnya kan. Itu ditonton 75.000 orang lebih. Malu banget tahu itu. Aku soalnya di situ tuh bener-bener banget visi misi itu ambil dari Google. Aku benar-benar kosong. Cara buat bikin visi misi kemungkinan itu masih nggak ada sama sekali. Terus selang waktu belajar banyak hal dan segala macam, ngikutin jejaknya kakak kelas, terus ikut kepanitiaan sana sini.
aktif di sekolah dan segala macam, karena kebetulan kan masih ini juga ya online ya, jadi aku bisa ngefokusin diri di kegiatan-kegiatan sambil ngikutin pelajarannya online itu. Terus akhirnya di tahun kedua di SMA Negeri Cilacap, aku coba memberanikan diri nih, karena dalam mindsetku tuh gini, ini mindset sombong buat aku banget. Jadi gini mindsetku, kalau bukan aku siapa lagi? Siapa lagi kalau Siapa lagi? bukan Kak Fahmi ini? Tapi bukan berarti aku merendahkan pesaing-pesaingku dulu ya. Aku tetap menghormati mereka sebagai kandidat juga, tapi aku juga Salah satu apa semangat ya itu memotivasi Semangat. diri sendiri agar tidak insecure juga. Betul. Gitu sih. Jadi akhirnya aku jadi ketua OSIS gara-gara dari awal suka berkoordinasi dan segala macam, terus akhirnya memutuskan untuk jadi ketua OSIS. Ya, intinya pede dulu aja lah ya. Pede dulu aja, jalanin aja. Kalau Kak Jadi Oke. gimana nih? Mungkin ceritanya agak sedikit berbeda ya dari Kak Fahmi. Kita mungkin startnya sama dari SMP. Kalau aku pribadi di SMP dulu mungkin belum tertarik untuk masuk ke organisasi. Kenapa? Karena waktu itu ya memang aku merasa sih banyak asumsi-asumsi yang mengatakan bahwasanya OSIS ataupun organisasi itu guru. babu sekolah. Betul. Terus juga sempat dulu diajakin Anak buah guru itu yang membuat akhirnya aku kayak udahlah nggak usah ikut gitu, udah jadi biasa aja gitu loh, sekolah aja gitu. Dan ya kebetulan aku juga teman-temanku lah ya banyak juga yang anggota OSIS kan, dan aku lihat memang kayak guru nyuruh apa anak itu melaksanakan gitu loh, bener-bener kayak apa yang disuruh oleh guru dia laksanakan gitu loh. Sedangkan aku lihat bahwasanya itu kurang dalam artian untuk membentuk suatu karakter atau untuk mengeksplor diri dengan hanya menjalankan tugas dari guru. Aku rasa itu kurang banget. Nah, setelah itu SMP ya, di SMP, dan setelah masuk SMA, dan aku itu melihat ada perubahan di situ. Organisasi di SMA itu benar-benar mandiri ya. mandiri. Kamu misal punya visi apa, menginginkan apa tentang sekolahan, ya kamu bagaimana caranya menjalankan tugas itu. Nah, tanpa guru suruh atau apa. Itu yang membuat aku cukup tertarik sih akhirnya untuk terjun ke organisasi di SMA ini. Dan buat yang nggak tahu ya, aku masuk SMA itu ya, kelas 10 dulu kan masih COVID ya. Betul. Masih COVID. Aku itu malah belum daftar OSIS dulu. Belum masuk OSIS. Baru-baru aja. Iya. Tahun kedua berarti ya. Tahun kedua aku baru daftar OSIS karena dulu aku sempet tanya-tanya doang sih, kayak OSIS ada pembukaan rekrutmen nggak, pendaftaran gitu. Dan pas aku tanya itu ternyata pas banget baru ditutup pendaftarannya. Jadinya oh ya udahlah nanti dulu aja. Akhirnya aku milih untuk masuk salah satu ekskul di SMA Negeri 3 yang keren banget, yaitu Imanity. Yes. Itu adalah ekskul desain grafis. Di situ aku benar-benar explore diri di situ. Aku ikut banyak kegiatan dari ekskul ini hingga akhirnya saran dari ketua OSIS waktu itu, Kenapa nggak nyoba? ya bilang kayak kamu banyak ikut kegiatan gini, kenapa nggak daftar OSIS kalian aja gitu. Akhirnya aku udah Tak racunin lah ibaratnya. diracunin. Daripada ibaratnya ikut kegiatan tapi atas namanya itu bukan yang apa Yang legal gitu ya bahasanya ya. Iya. Ya. Kalau volunteer Volunteer ya akhirnya aku udah kita coba gitu, dan malah kepilih jadi kandidat ketua Iya. OSIS. Karena kan kandidat itu ya, itu kalau diceritain dari dulu itu apa namanya ya, dilihat dulu dari potensinya, dia itu anaknya gimana, terus dilihat dari kontribusinya gimana. Aktif apa enggak gitu ya. Dan juga dilihat dari attitude-nya lah. Ya, benar. Terus dengar-dengar Kak Fahmi sama Kak Jeni pernah satu ekskul bareng gitu kan di Imanity tadi. Iya. Iya. Betul. Itu awal mula bikin berdua ini dekat apa sebelum-sebelumnya udah pernah Ini kayak gimana ya? Berarti awal kita ketemu berarti gimana aja ya? Ini berarti di pensi tahunku. Benar. Kelas 10. Iya, cuma aku dulu sempat kepilih juga dulu ikut Capaskip. Yes. Itu aku pertama kali ketemu Kak Fahmi di situ. Aku nggak paham. Enggak paham ya. Aku nggak paham. Waktu itu aku ingat banget masih botak. Habis syukur masih botak. Aku Soalnya ingat ini sekarang banget. juga masih botak. Oh, masih botak. Karena pakai topi lah. Malu aku. Iya, aku waktu itu pertama kali ketemu Kak Fahmi ya sekedar kayak oh itu namanya Kak Fahmi. Tapi setelah waktu itu aku daftar Imani, dia ternyata dia First impressionnya apa? Aku galak ya.
Enggak, jujur dulu waktu pas yang dikenalin di Jawa kan ada perkenalan kayak Iya. kakak kelas kan. Iya. Itu malah kayak dulu sama Kak ini Amar, Kak Iya, Amar iya. 28 itu malah sering dibercandain. Oh, Kak Fami sering dibercandain sama Kak Amar. Aku kira wah orangnya bisa dibercandain nih, asik bercanda gitu. iya. Dan ternyata pas daftar Humanity ketemu lagi, ternyata anggota Humanity juga. Di situ kita mulai sering bikin konten bareng, kita sering Iya. Project yang bener-bener bareng itu adalah MV tahun ini ya, pensi 230 ya, pensi 30 ya. masih 30 sama 17-an. Yang 30 ya. Oh iya, betul. Betul. MS 30. Bener-bener kembaran banget ya nggak sih ya? Harus. Iya, ini first time bareng. Sebenarnya pas itu juga aku belum terlalu kenal dekat Iya. sama JJ. Sekedar tahu kalau ini anak ikut Humanity gitu. Hmm. Gitu. Terus aku juga pertama masuk Humanity kan gabut dulu. Jadi Gabutnya di pertanyaan. kan aku udah bilang jenuh tadi kan ya. Hmm. Pandemi itu jenuh. Aku mikir, kayaknya masuk desain grafis asik nih. Aku juga punya ketertarikan di bidang sinematografi gitu loh. Suka ngedit gitu lah dulu, sempat di HP. Terus akhirnya masuk, nyombongin editan tuh yang salah kadarnya gitu pakai aplikasi di HP. Ten master. Kan mas. Satu dikit tak sombongin itu tuh kakak kelas nih, aku udah pernah bikin gini. Oke. Terus akhirnya terima masuk, terus diajarin cara pakai kamera itu bener-bener nggak bisa, cara ngedit di PC dan segala macam. Pokoknya bener-bener aku nggak menyesal masuk SMK. Wih, Kalau bahasa ini, tahu banget. Di sela-sela kegiatan yang padat banget pasti kan ya udah ikut eskul, organisasi, terus mungkin ada kayak bimbel gitu-gitu kan. Aku enggak sih. Sama sih kita. Jadi aku sempat mau ambil bimbel kan, dapat tawaran lah sama salah satu bimbel di Cilacap, diskon 50% untuk ketua OSIS. Cuman aku mikir lagi, aku tanya ke ini kan orang tua kan, gimana diambil enggak? Terus aku lihat kalau udah dewasa pasti tahu lah ya. Kita anak-anak SMA sekarang sudah tahu. Kalau misalnya dilihat dari ekspresi aja orang tua pasti ekonomi lagi sulit pasti ketahuan lah ya. Setuju banget. Ya aku tuh merasa nggak enak gitu loh. Iya, Jadi iya. aku belajar sendiri aja gitu. Jadi nggak tak ambil. Walaupun udah 50% itu termasuknya masih mahal juga. Masih nggak tak ambil. Jadi apa ya? Nggak ini sih. Kalau sibuk sih sibuk memang kegiatan banyak. Belajar ya harus diimbangi. Cuman ya namanya manusia pasti ada yang kalanya itu capek banget lah. Iya, capek. Capek banget. Jadi bisa jadi salah satunya yang diprioritaskan. Nah, aku di situ memprioritaskan sebagai ketua OSIS. Jadi aku memfokuskan kegiatan. Dan malah nilaiku sempat turun tuh di kelas 11 semester pertama. Oh, itu lagi sibuk-sibuknya. Sibuknya gitu ya? pensi yang online itu. Kan itu perpindahan di antara online ke offline kan. Oh, Nah, perpindahan itu tugasnya banyak banget. Aku sibuk banget, gak sempat ngerjain. Kalaupun mau ngerjain capek pasti. Gitu. Jadi ya itulah akhirnya nilainya pasti anjlok akhirnya. Jadi Tapi kayak sempat ditentang gitu nggak sih sama orang tua? paling ini sih dibilangin, kamu banyak kegiatan tapi nilaimu harus tetap dijaga, bilang gitu. Mereka aku bersyukur banget sama orang tuaku ya. Jadi orang tuaku itu membebaskan aku untuk mengepakkan sayapnya gitu. Untuk berekspresi kemanapun bebas, yang penting selama itu positif serah tuh kamu gimana. Terus juga ya intinya ya namanya orang tua pasti khawatir sama masa depan anaknya lah ya. Setuju. Tetap harus mikirin gimana nilainya harus tetap bagus dan segala macam gitu. Kalau Kak Jaja sendiri gimana? Kurang lebih sama sih. Alhamdulillah aku juga punya orang tua yang suportif tentang hal seperti ini. Selama itu positif dan aku pribadi mau melakukan itu, silakan lakukan. Jadi kamu masuk politik gitu? Aduh, tahu dari mana? Enggak, sebenarnya aku tuh lihat kamu apa ya, kalau misalnya lagi bahas politik ya, kita sering main bareng kan, ngobrol-ngobrol kan. Kamu itu paling apa ya, paham. Jadi aku mau menyimpulkan kamu pasti tertarik ke masuk ke politik. Besok ke sini terus. Jujur aja ya, aku malah sangat menghindari sih sebenarnya. Menghindari. Saya takut banget. Takut ya? Aku pribadi takut Takut. banget untuk masuk ke dunia seperti itu ya. Cuma Tapi ada ketertarikan. aku jujur malah lebih tertarik ke ini sih, kayak why gitu loh. Kenapa di politik bisa terjadi seperti ini gitu kan. Paham. Terus polemik-polemik yang ada kok bisa terjadi. Terus aku lebih ke
apa ya? Kayak Lebih seneng penasarannya gitu. ya memperhatikan aja sih. Aku jujur lebih senang memperhatikannya aja. Kalau untuk masuk ke dunia politiknya langsung, ya kita lihat aja ke depan. Gak ada yang tahu lah ya. Gak ada yang tahu ya. Tiba-tiba rezeki besok ya. terpampang besar. Aduh. Coblos saya. Di partai Aduh. mobilnya merah-merah. Aduh. Ini bisa disensor ya guys. Soalnya takut ya. Iri. Tapi kayak gimana sih cara biar bisa bagi waktu gitu loh. Kayak walaupun kita sibuk sama dunia organisasi, Oke. kita juga bisa harus seimbangin gitu. Sebenarnya bagi waktu itu salah satu materi juga lah, maksudnya apa ya, basic ke dalam kepemimpinan gitu. Jadi kalau itu namanya time management kan. Betul. Kalau misalnya kamu nggak bisa memanage waktumu sendiri ya itu Gimana? pasti dirimu sendiri akan keteteran atau gimana pokoknya gitu. Jadi aku sendiri kalau buat time management gitu paling ya kalau misalnya kan kegiatan itu kan nggak mesti setiap selesai bisa lagi ada lagi gitu enggak. Jadi kalau misalnya ada tugas kerjain dulu, terus baru ke ininya kegiatan. Kalau misalnya kegiatannya ada situasi urgent kan biasanya aku sebagai posisi ketua tuh, jadi harus mantau dulu kegiatan anggota-anggotanya. Ya. Aku mantau dulu, misalnya ada kebutuhan lain aku ngasih tugas ke mereka dulu, ya kan? Habis itu udah selesai, aku anggap itu udah bisa dihandle mereka, aku ngerjain urusan pribadiku. Oke, tetap harus diprioritaskan juga ya. Ya soalnya mau gimana ya, kalau nanti kegiatannya hancur yang selain kan aku juga. Kan kebanyakan orang-orang kan maunya kegiatan bagus gitu, kegiatan bagus, tapi nggak tahu di dalamnya di balik itu gimana. ya, di balik itu. Ada sebuah pengorbanan. Muka ceria, batin tersiksa. Asik. Tersiksa, aduh. Terus kan Kak Fahmi ini udah kayak udah jadi mantan ketua OSIS gitu kan ya. Terus sekarang Kak Jece udah jadi pengantinnya ketua OSIS. Sebelumnya tuh Kak Jece sebelum jadi ketua OSIS ngapain aja keseharian? Keseharian. Tidur, Mak. Ya, gitu dong. Ya yang seperti aku bilang tadi sih, sebelum masuk ke OSIS ini aku itu ikut ekskul Humanity kan tadi yang aku bilang. Di Humanity ini dulu ya, pas aku pertama kali masuk itu benar-benar kayak kita sering banget bikinnya namanya konten. Mau itu ada MV, terus kita juga waktu itu pernah bikin podcast juga ya, podcast Say juga ini gitu juga pernah bikin. Tapi paling sering yang kalau konten di Semanti itu MV pasti. Dan dulu itu pas zaman pertama kali masuk ke Humanity itu benar-benar MV. Lagi berjaya-jayanya. Betul. Soalnya lagi nggak ada berhalangan dengan KBM tuh. Iya, KBM kita kan masih online, iya. jadi sambil lah. betul. Jadinya kita Walaupun fokus ke masuknya juga setengah-setengah, Iya. ya, betul setengah-setengah. materi masuk, kerjaan selesai. Iya. Jadi setengah-setengah. Begitulah. Ya, sering sih bikin konten sih dulu kalau sebelum masuk OSIS. Kalau Kak Fahmi gimana nih setelah jadi mantan ketua OSIS gitu? Jadi gini, ini menarik sebenarnya. Jadi aku tuh setelah menjadi ketua OSIS itu aku bener-bener yang namanya itu menjaga image. Jadi aku nggak mau citra OSIS itu apa ya jadi dulu gara-gara aku gitu. Yang namanya apa ya pacaran gitu. Aku sih iya. Dulu Ya dulu. iya. Sekarang lagi enggak lagi. Siapa Ya. tahu enggak tahu. Ya. Enggak tahu. Ya, makanya ya itu lupakan lah ya. Oke. Jadi jangan terlalu apa ya umbar-umbar gitu apa ya. Jadi aku tuh bener-bener menjaga sikapku sendiri gitu loh. Aku takut nanti misalnya aku gini diomongin apa. Nah, yang paling nyebelin itu ya dulu pas aku jadi ketos, walaupun sekarang juga itu pasti dibilang sih teman-teman. Misalnya kantin lagi rame. Nih cepet nih, tuh dipinggirin kan kamu ketos. Dikiranya ketos bisa Ya, terus kalau hal gitu ya. Misalnya lagi ada info apa, ini nggak ada info libur apa segala macam. Ya bu, ya mau aku ngapain ya? Dan saya sudah mulai merasakan seperti itu kan. Sudah mulai merasakan seperti itu. Ada apa-apa misalnya ini sekolah kita nggak bikin gini-gini Pak. Ya nggak tahu, nggak disuruh aku. Kalau nggak belum ada kepikiran aku begini gitu. Gitu loh. Terus selama aku udah selesai, akhirnya lepas tuh ya
Udah itu rasanya ringan. Iya, ringan sih. Jadi kegiatannya aku ya pulang sekolah bisa tiduran dulu di rumah. Biasanya kan aku pulang sekolah pulang maghrib. Ya, Jadi sekolah biasanya main rapat lah, rapat paling enggak sama anggota-anggota, mau itu rapat eskul, rapat OSIS rutin apa segala macam gitu. Terus aku bisa lebih fokus ke belajar lagi, namanya kelas 12 kan Ya, mau ujian. ujian sekolah besok Senin nih. Ya sih. Terus juga kalau buat pendaftaran buat ujian itu kan pasti butuh banget Nah itu. foto ya guys. Itu betul sekali. Di sini kita udah ada Bayu. Nih, kuota buat kamu. Oh iya, terima Dia kasih. nomor 1 Telkomsel, kartu internet digital pertama di Indonesia yang jaringannya anti gadget, guys. Kak Fahmi aja pakai loh, masa kamu enggak sih? Senggol dong. Bayu nih bos. Siap. Ya itu apa ya, daftar juga lebih metin ternyata. Daftar gitu. Oh iya, Ya, Yuni. ribet sih. Apalagi nilaiku cukup mengkhawatirkan ya. Jadi menjadi orang organisasi itu tidak menjamin nilai sebenarnya. Benar. Tapi pengalaman dan soft skill yang dilatih itu sangat berguna nantinya. Dibandingin aja anak organisasi sama non organisasi, cara ngomongnya pasti beda. Betul. Nah. Beda, Pak. Cara ngomongnya pasti beda. Cara berperilaku mungkin ini ada 11-12 lah, ada yang sama lah ya. Gitu. Tapi ya kalau misalnya yang bener-bener dia berdedikasi di dalam organisasi tersebut ya, nggak cuma ikut-ikutan kayak ya eman-eman udah setahun di sini masa nggak mau ikut lagi. Aduh, kan ada tandanya. Aduh. Itu ya pasti ya males-malesan gitu. Cuma yang kayak ikut-ikut kayak gabut gitu, tapi pasti tingkah lakunya sama kayak yang lain gitu. Nah, aku ya waktu gue lebih luang lah sekarang. Jadi lebih apa ya, kayak Sekarang bisa push rank Valo. Oh. Palo. game. Enggak sih sebenarnya, gabut aja. Kan pusing ya belajar terus ya, kita perlu refreshing gitu ya. Itu main game lah. Gimana main cewek? Aduh. Ikut. Main-main dari tadi megangin stick punya at home, guys. Aduh. Jadi kita di sini di at home ya, tempat paling nyaman sih menurutku. Boleh. Kita di sini dari tadi udah kayak rumah sendiri nggak sih? Boleh. Iya, setuju. Karena namanya apa? Oh. Wah. Makasih buat para sponsor untuk video ini ya. Semoga selalu sukses seperti kayak Kak Fahmi dan Kak Jess. Amin. Kayak tadi kan udah ngomongin nih kesibukan sehari-harinya gitu. Pasti kayak butuh support system nggak sih? Support system apa itu? Kalau tadi dijelasin sih Aku kayak ada pertanyaan ini. lagi sendiri aja. Pasti. Nah, kalau Kak Jess gimana nih? Aku nggak ditanyain itu ya. Pasti ada sih. Apa? Aku lihat ada ya. Apa? Kayak apa sih support system gitu? Support System, oke. Oh serius deh. Serius ya. Support system, yang namanya support system terdiri dari 2 kata ya, support dan sistem. Support itu membantu dan sistem adalah suatu sistem gitu ya. Yes. Dapat diartikan juga berarti support system adalah bisa berupa mungkin benda, bisa berupa mungkin juga orang yang itu mensupport diri kita. Kalau buat aku pribadi, support system ya, aku menganggap kedua orang tua aku itu support system yang paling luar biasa. Masya Allah. Karena dengannya tadi aku bilang, alhamdulillah kedua orang tua aku ini sangat mensupport sekali anaknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan selama itu kegiatan positif. Dan aku pribadi itu mau dan senang melakukan itu. Maka lakukanlah. Alhamdulillah orang tua aku mensupport. Keren gitu. Alhamdulillah. Itu ya mau jebak belum pertanyaan. Tentu saja. Aku keren sekali. Aku juga bisa. Ya, kayak Kak Fahmi panik banget. Aku tuh ya sebenarnya aku tuh emang orang yang bener apa ya menganggap support system itu sangat penting gitu bagi seseorang lah. Karena orang yang nggak punya sistem atau mungkin seseorang yang untuk cerita lah walaupun hal-hal seperti ini. Aku kan orangnya suka cerita gitu ya. Iya. Kalau nggak ada orang yang nerima, yang menampung cerita aku gitu, rasanya aku tuh stres. Jadi aku tuh butuh orang yang itu walaupun siapa aja. Kalau sekarang sih cukup ke teman-teman OSISku yang lain ya, yang laki-laki.
Karena aku punya grup sendiri tuh. Ada di cerita. Sekal sih. Ya itu. Lah, angkatanku cuma 13 tok anaknya ya. Laki-laki perempuan 2, laki-lakinya ada 11. 11 ya. Oh. Masa perempuannya tuh bikin grup 2 tok. Ya, bukan grup namanya. Ya, Ya chat. Chat room chat. Ya room chat kan. Room chat. Jadi aku punya grup yang laki-laki top isinya sama yang cewek-cewek biarin lah mereka. Ya ada grupnya yang semuanya juga ada. Kan 13 top isinya. Iya udah tuh pusing tuh bikin apa seleksi ini seleksi tahunmu. Iya. Aku pusing aku pusing itu. Kurang tenaga ya. Ini 13 orang tuh. Mikir apa lah? 13 orang tuh. Sulit ya. Support system sih apa ya paling teman-teman yang sering main bareng segala macam. Kalau misalnya aku lagi apa namanya jenuh banget, itu lah main lah temenin aku kemana gitu nongkrong gitu. Temen juga bisa cerita soalnya apa ya? Aku kalau cerita soal kehidupan sekolah gitu yang bisa malah nggak ke orang tua sih. Oh iya. Nggak relate soalnya mereka di sini ya udah doa aja yang banyak, banyak sholat gitu. Tidak ini jawaban yang aku inginkan. Bukan ini ya. Jawaban yang aku inginkan. Iya. Kadang emang kayak orang tua sih ya beda zaman, Beda pengalaman juga ya mungkin ya. Juga temen lah. Betul, teman juga salah satu. Terus masuk organisasi ini banyak senang apa sedihnya? Nah ini cukup menarik ya. Kalau dibilang cukup banyak senangnya apa sedihnya, kalau aku sendiri sih banyak senangnya. Sedihnya itu enggak ada sih, paling ya kesel campuran emosi gitu ada lah. Bloknya bener-bener terbangun, membangun emosi seorang pemuda yang baru gede lah. Masih bergejolak ya. Masih panas caranya ya. Senangnya itu ya, kalau aku pribadi itu dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru yang apa ya, yang aku tuh juga suka gitu. Aku tuh suka public speaking. Jadi aku tuh suka mengamati orang yang lagi public speaking tuh gimana. Kalau misalnya aku lihat ada orang, walaupun dia udah dewasa ya, atau gimana ya, misalnya lagi ada program seminar segala macam mau ke sana, yang public speakernya dalalilit segala itu udah malas banget. Jadi itu benar-benar mengamati gitu caranya gimana asik dapat penonton itu gimana, gitu bisa banyak orang kayak gitu bisa memperhatikan kita gitu gimana gitu. Itu menarik sih, aku suka banget belajar itu. Terus juga belajar gimana cara mengkoordinasikan teman-teman, terus juga gimana cari ketua yang baik, caranya apa ya, win-win solution gitu. Misalnya ada solusi ada masalah, kita nyari ada masalah, kita nyari solusinya yang sama-sama win-win solution. Kalau Kak jadi gimana sejauh ini? Sejauh ini ya kurang lebih sama lah ya. Suka duka pasti ada, bukan apa ya namanya, kita nggak munafik lah ya. Di salah satu yang aku rasain sih kayak mungkin ya itu di masalah manajemen waktu, kayak aku kan ini benar-benar pengalaman pertama aku kan gitu sebagai ketua. Ya mungkin aku masih agak susah untuk bagi waktu ya antara kita ini di organisasi dan di sekolah. Dan salah satu dukanya mungkin yang aku rasain itu masalah nilai sih. Itu bisa aku anggap duka sih, maksudnya kayak cukup turun sih. Betul, kayak semester awal kelas 11 kan? Ya, sama aku juga. Ada fokus pensi ya? Iya, di situ itu yang memperkara kita. Bener-bener ya alhamdulillah sih turunnya nggak terlalu, cuma ya saya terlalu turun. cukup turun lah. Itu mungkin salah satu dukanya sih yang bisa dirasakan. Sukanya juga ada jalur ketua OSIS. Itu sukanya. Nilai plus gitu lah ya. Ya buat kuliah di yang buka banyak kok jalur ketua OSIS. IPB, Unair, UNESA, UNS, dan lain sebagainya lah. Jadi buat teman-teman yang mungkin menjabat sebagai ketua ekskul ya, nggak cuma ketua OSIS ya. Enggak, ketua OSIS ya. Oh, berarti yang ketua OSIS. Ketua ekskul itu yang programnya itu programnya IPB. Oh iya, buat teman-teman yang menjabat sebagai ketua ekskul bisa mendaftar kuliah ya di IPB. Jadi bukan daftar kuliah, itu namanya kayak program survival sebenarnya. Program survival. Jadi itu kamu ikut program itu, nanti kamu diseleksi dari kemarin itu yang daftar sekitar 2000 se-Indonesia itu ya. Se-Indonesia.
Terus diseleksi 500 besar. 500 besar. 500 besar itu nanti dipilih 50. Hanya 50. 50 nanti yang bisa dapat beasiswa full di IPB. Full. Oh, berarti beasiswa ini ya? Beasiswa. Belum beasiswa full di IPB itu hanya 10 orang. 10 orang. Dari 2000. Dari 2000 tadi. Dan aku bisa bertahan di 500 top lah. Jadi aku tuh sebenarnya nggak terlalu gimana main ora, elek ora, setengah-tengah. IPB berarti biasa maksudnya buka jalur ketua OSIS, pendaftaran jalur ketua OSIS. Kalau buat kan Kak tadi udah ngomongin tentang organisasi nih, pasti kayak adalah bakat terpendam, ya nggak sih? Yang benar-benar bukan harus dipendem ya, cuman kayak yang mungkin orang lain tuh nggak tahu gitu, kayak fun fact tentang kajian apa. Kamu dulu sih. Oke. Nanti aku mau perform. Oh siap. Nah ini nih nanti nih yang aku suka nih. Bakat terpendamnya banyak. Cek. Oke. Kalau aku pribadi mungkin nggak cocok dibilang sebagai bakat terpendam sih. Aku lebih ke minatku sih. Minatku karena tadi balik lagi ke alasan tadi ya. Aku masuk Humanity adalah desain grafis. Di situ ada videografi. Kita mencakup videografi, editing, fotografi. Kalau aku pribadi, aku minatku itu ke bidang fotografi. Aku itu suka yang namanya hunting foto, terus cari footage. Itu minatku di situ sebenarnya. Jadi bukan dibilang sebagai bakat terpendam ya. Aku lebih suka dibilang sebagai minatku di situ. Oh juga kalau lagi galau juga foto-foto. Oh galau ya. Harus galau gitu ya. Harus. Kalau enggak mager. Oh. Hunting foto. Oke. Sendirian tuh enak dengerin musik. Sore-sore jalan lalu. Asik banget emang. Bakat terpendam bisa tuh. Apa? Ya mungkin kawan ada lah. Paling teman sekelasku tahu sama teman-teman SMP SD lah. Di SMA kayaknya nggak terlalu tak umbar. Bakat ini beatbox. Yes. Tunjukin nggak? Tunjukin nggak? Ayo musik. Izin. Ini sebenarnya aku itu kalau disuruh beatbox ya, ibaratnya kayak orang bisa tapi disuruh ngelakuin langsung di depan mata gitu ya. Kamu bisa sulap loh, coba sulap. Dia kan malas gitu. Jadi sekarang feel-nya kayak gitu. Belum siap materinya gitu ya. Enggak sebenarnya sih. Ya bisa lah main langsung tak gitu. Ya mungkin dikit aja lah. Dikit lah ya. Dikit lah boleh. Fun fact ya, fun fact. Belum mulai. Siap. Aku belajar beatbox berarti dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD, oke. Belajar pertama iseng. Asik lah, pengen menarik nih gitu. Belajar SD apa SMP lah. Aku ikut komunitas beatbox Cilacap. Siap. Tapi sekarang udah nggak tahu di mana komunitasnya tuh hilang. Nah terus sampai sekarang udah jarang ini lagi sih, jarang perform segala macam, udah jarang megang mic lah. Paling main di kamar mandi, gitu, mandi. Kalau dengerin lagu gitu. Ini kering bibirku nggak bisa beatbox kan? Aduh, kode-kode deh. Minum dulu nggak sih? Jadi nggak usah. Jadi itu ada namanya basic di beatbox namanya PTK. PTK? Apa tuh? Nah, aku selama 5 tahun, berarti 5 tahun berapa itu? Ya, sekarang masuk 7 tahun. Sama juga ya? 7 tahun. Nah itu aku lebih sering nggak belajar efek, malah kan ada efek kayak gitu tuh. Aku nggak bisa gitu. Tadi aku lebih ke dasar ya. Dasarnya. Ya dibikin padat lah. Kayak freestyle. Freestyle. Nah kamu nih udah bakat terminal belum nih? Dari tadi kita ya. Gantian. Apa ya? Berenang. Enggak, aku tuh gini. Apa? Ini enggak apa-apa kan ya? Enggak apa-apa. Jadi sekarang aku yang jadi narasumber. Sampai 3 jam enggak masalah. Jadi tuh aku kayak dari SD. Ini ya too much information lah ya, banyak yang belum tahu. Banyak yang belum tahu dulu tuh aku pernah ikut Popda gitu kan waktu SD. Volley. Oh volley. Tepuk tangan dong.
dulu SD prestasi ya. Pernah ya. SD, SMP tuh. Aku sedang ngapain ya? Apa. Nah, terus kan semakin berjalannya waktu tuh ya, kayak kita belajar banyak mata olahraga gitu kan. Nah, itu kok nggak tahu kenapa ya. Pokoknya semua olahraga di darat. Di darat. Aku nggak suka, salah. Maaf guys. Aku tuh bisa, cuman waktu udah ke air, aku nggak bisa. Oh, nggak bisa renang. Iya, aku nggak bisa renang. Jadi itu Kucing ya? minus banget sih. Takut sama air. Aku udah takut kucing. Padahal renang itu gampang. Gimana tuh? Tinggalin orang renang kita kan renang loh. Loh, kan kalau renang ini. Oh iya. Iya. Ayo. Sebutin apa? Dulu SD aku belajar les renang lah. Itu senang, oke. Semua 2 tahun. Setahun kok. Terus bosan. Enggak bisa keluar mutung sama pelatihnya. Kenapa tuh? Diceng-cengin. Kan ada salah satu tuh yang sumuran sama aku cewek loh. Oke. Cuma aku tuh yang sumuran sama dia. Jadi kami main 200 meter dulu, habis itu balik pacaran lagi. What the? Gitu. Nah. Apa nih gitu? Padahal nggak pacaran ya? Padahal Padahal pengen. enggak. Kamu lihat aja. Lebar jelas loh. Hampir tuh dikit lagi tuh. Aku enggak punya pacar sekarang. Malah tidur. Oh, balik lagi nih. Saya emang pengen banget diungkit ya. Iya, kamu Nanti aja teman. aja. Iya, teman. Ya kalau bakat apa ya? Nggak tahu juga sih. Paling ya lebih ke minat gitu kan ya, kayak kajian gitu ke olahraga gitu juga. Olahraga apa dia? Yes. Ikut pasis juga kan? Enggak. Kamu ikut pasis? Enggak ada itu pas skip. Sama skip ya? Pas. Sama skip ya? Oh. Ya pada ikut pasus gitu kan. Iya, posturnya kan cocok Padahal gitu cocok. jadi pas skip ya. Bos ya. Tapi gini, aku tuh udah diwanti-wanti tahu. Ya, Apa dibanding memang harus ikut. iya. Sebut merek boleh nggak? Ya, Nama orang? ya. Iya. Iya, apa. Kabar ya. Ya, Enggak apa-apa, Tar. Aku udah mau mutar. Ini harus masuk pasus, Tar. jangan please stop. Kayak apa ya, kayak setiap misal aku nge-reply nih dari story WhatsApp-nya. Bisa tiba-tiba nggak ikut pasus di majalah gitu. Salah nggak ikut. Aku tetap pendukung Atar karena aku juga anggota pasus. Anak pasus sih. Tapi itu nggak enak sih rasanya emang. Kayak ya gimana ya, takut ya gitu lah. Ya kenapa kamu nggak ikut pasus? Kamu ikut pas gitu. Ayo. Dulu Ayo. aku out, Kenapa? nggak keterima. Ya kenapa ikut pasusnya? Kenapa? Kenapa nggak ikut pasusnya? Dulu fokus ilmu belajar. Wah, ya saya nggak minat. Loh. Postur nggak cocok. Cocok lah. Cocok. Nggak ada yang nggak cocok di ini Ya mah. maksudnya, aku ngerasa kayak nggak pantas sih. Kamu itu terlalu insecure. Mungkin sih. Iya kan. Jangan saat itu dulu. Kamu harus coba dulu, jangan apa yang menyerah sebelum berperang. Siap. Perang dulu ya. Ya apapun lah, kamu ada kegiatan positif ikut dulu. Masalah menang nggak menang atau kemudian perlombaan belakangan. Yang penting ilmu yang diserap semuanya. Kita aja dong ngomongin tentang organisasi gitu-gitu kan. Kayak ada nggak sih apa ya yang paling memorable banget gitu buat Kak JJ sama Kak Fahmi? Ini ceritain pas reore. Ore, oke. Gimana? Kan aku sebagai panitia nih, butuh feedback. Oke, apapun lah ya. Apapun. Aku itu pengalaman lucu lah apa? Gimana gitu? Pengalaman lucu mungkin. Atau apa yang harus dibenahi kan buat kamu juga bisa. Iya, oke. Untuk pengalaman lucu ya, aku ngerasa yang cukup lucu di ini sih. Pas kita mau pembagian hadiah nih, kelompok terbaik. Gimik. Nah, gimmicknya itu loh. Aku kayak tadinya kan ya sempat kepikiran kayak Iya. bohongan gitu yang HP-nya Kaisan. Iya. Itu loh. Ini bohongan katanya bawa HP kan, padahal nggak boleh bawa HP kan kita pas reor itu kan selama reor. Disebutin lah kalau katanya menemukan HP-nya terus apa katanya bloknya mengarahnya ke Kaisan lah waktu itu lah, karena Kaisan tiba-tiba dikeluarin. Jadi nggak ada. Kaisan suruh buka HP-nya kan, lo kok bisa? Ini aku bawa HP. Tadinya aku pikiran dia kayak apa?
Gak mungkin lah, kayak pasti ini cuma buat bikin Kaisan deg-degan gitu kan. Heeh. Tapi aku nggak nyangkanya itu bener sampai HP-nya itu ada gitu loh. Itu kayak aku sempet, lah kok bisa gitu loh. Itu sih yang sempet mungkin bikin aku ada ketawanya dikit sih karena wah kocak ini gitu. Lebih ke kayak kok bisa gitu ya? kok bisa gitu loh. Iya. Bisa. Wah. Niat tuh ngeprank. Iya, ngeprank gitu loh. Iya. Tadi sana serius ya? Serius aku kayak tapi tadinya kan kayak sempet nggak percaya kan kayak itu pasti buat bikin deg-degan aja gitu. Pas dikeluarin beneran dan HP-nya bisa dibuka sama Kaisan itu bener kayak itu berapa ya? Siang-siangnya lah. Siang-siangnya. Begini lah. Terus pada ribut. Iya Jo, ini bikin kayak tahun lalu juga. gitu. Ya gitu. Tiba-tiba nggak tahu ke rumah sana ke rumah Kaisan kan. Kakaknya, oh iya ini. Gitu tuh. Dibangun makan aja ternyata sebenarnya. Oh, dibantu. Makanya nggak ada Katanya Kaisan. tanya-tanya gitu ya. Kenapa? Bingung lah aku bingung sendiri. Tiba-tiba, oh yaudah ini bentar ya tak ambilin. Nih gitu. Saya gitu, saya aja gitu. Baru bilangnya, ini apa? Kaisan mau panggil HP, mau buat ngisiin tugas gitu kan. Keren kan. Aku nggak nyangka bakal Itu tak apa? Lucunya, apa lagi sih ya? di sana berarti serius gitu. Kayak mungkin pensi atau Oh, ini boleh pensi deh. Sampai jangan nggak tertekan gitu dong. Mending nyok, aku ada. Oh, Aku ada. udah Pensi lucu ya. Iya. Ini di internal. Internal. Di internal nih, di internal ada lucunya. Jadi lucunya tuh nggak tahu kenapa ya. Ini nih anak ini nih. Itu lebih fokus ke hari hanya. Jadi lebih fokus ke apa ya? Pokoknya hari hanya itulah. Dia itu nggak mikirin tentang gimana besok di hari H kalau misalnya ada ini gitu. Oke, berarti fokus ke acara gitu ya. Betul, kamu fokus ke acara, ya nggak? Ya. Ya, jadi kan aku ikut turun tangan tuh, aku bantuin tim keamanan dan segala macam, rute masuk dan segala macam itu kan belum kepikiran kan, udah minggu kan ada kan, yang rapat di lab biologi itu, jam satu tuh malah, jam 1 tuh, Kayak bikin candi. ya bisa, bikin candi, Kita belum tahu, Kapura itu dibangun jam 1. enggak sih. Asli. Diberdiriin ini Amin 1. Kan mau jadi emang. Iya sih, benar juga sih. Malam-malam Amin 1 ada yang manjat ini panggung bridging. Buat masang ini Biasa MSD kan manjat jam 12 malam manjat loh. luar biasa sih itu sih. Ada banget. Tapi seru lah ya. Seru. Dibilang lucu ya, ada lucunya aja pasti kayak kita bercanda itu sebagai hiburan ya. Kita di satu sisi kita kan serius kan dalam buat suatu acara, tapi satu sisi kita juga harus menyeimbang itulah. Ya saling bercanda, kita saling lucu saja. Yang lucu lagi itu ya, kan kita ada si konsumsi kan. Iya. Dia kan dicatat kan satu orang satu. Ada yang ngambil 5 panitia. Siapa itu? Ada lah. Jadi tak bilangin kan gitu kan. Kamu mau milih apa nggak mikir teman-teman lu yang lain itu gimana makannya? Aku tahu sih. Ya maaf gitu. Aku tahu sih. Beda mas, spill. Nggak usah. Iya. Kita tidak boleh mengumbar ke buruan orang lain. Oh, iya. Asik. Kebaikan aja kita umbar. Siapa ya? Kelihatan jilat satunya. Aduh. Asik lu tuh sih sebenarnya kegiatan ini tuh momennya itu benar banget. Banyak. Itu saking banyaknya sampai mau beli yang mana lupa pasti. Momen sedih juga. Ramungan bensi. Selesaian bensi. Nah, apa tuh? Kan nangis. Lah, kamu juga nangis. Kamu juga nangis. Kita nangis lah. Ya, Aku kalau ini- pas pensiku ya, Iya, pas pensiku keren, aku nangis di rumah. ini nangis juga di sekolah. Oh iya dia ada kamu. Iya, kamu gak bisa bohong. Ya di rumah juga nangis soalnya lebih kecil. Ya. Soalnya abis itu kan lihat video-video loh, ngelangin lagi. Ih, masa udah selesai ya? Ya, kangen gitu lah ya. Iya. Kangen. Jalan gitu Kangen sampai sih. sini jalan pisah lagi kan udah selesai. Kangen. Wah kangen banget loh. Apalagi sekarang lihat lagi, kangen banget. Gila. Mereka bisa sekarang fan gitu. Dengan semua apa bobot bibit bobot di dalam. Lika-likunya, jalannya perkelok-kelok. Iya. Dengan orang-orang yang membantu. Wah, kangen banget sih, kangen. Tiba-tiba setiap hari. Rapat yuk. Apa? Rapat tuh kayak kacak main. Hmm. Ya, kan kamu juga ketua pensi kan? Kan juga ketua pensi. Jadi
Misalnya ada suatu aku lagi mikir sesuatu nih dari ini harus rapat yuk. Ada ide, tiba-tiba ada ide gitu ya. Kalau nggak tiba-tiba itu kayak pengen ganti rencana loh, Ganti plan. ganti plan. Ini benernya gini. Ya rapat yuk. Jadi harus apa ya? Pokoknya aku tuh lebih suka berkomunikasi secara langsung. Ya, betul, setuju. Jadi kalau online, walaupun online, komunikasi secara online, pasti nanti ada yang off cam, Iya. ada yang bisa ambil buka aplikasi lain. Ya. Itu kan paling males itu, makanya. Fokus ya, kayak nggak fokus. Lah walaupun Iya. kumpul juga biasanya ada yang main HP. Nah, Itu paling benci aku sumpah sama anggota yang kayak gitu. Walaupun itu anggotaku, aku tuh tipenya yang tegas. Walaupun aku ngobrol bercanda segala macam, tapi kalau misalnya udah tegas, itu ada serius. Jadi ada yang bercanda di saat serius, tak tegas sih. mungkin dia pakai Pakai apa Apple satu Telkomsel kali ya, Aduh. makanya jaringannya tuh lancar Lancar. banget gitu kan. Dari Bayu itu adalah kartu internet digital pertama di Indonesia yang jaringannya anti gadget guys. Jangan lupa beli Bayu. Siap. Kamu ikut KSN sih ya? Kamu kan pinter ikut KSN. Enggak. Oh iya? Dulu kamu Dulu Mas 10 ya. Iya, Mas 10 kan. Iya. Jadi kebetulan anak KSN tuh ada yang lagi nginep di sini ya? Iya. Di mana sekarang? Di Adam juga yang udah memfasilitasi kita di Masuk. sini. Makanya jadi Luar kita biasa. kayak ngomong nyaman Nyaman banget sih, Nyaman sendiri, kan? di rumah sendiri. Ini boleh bawa pulang. Enak nih muter-muter. Dari souvenirnya juga ada guys. Betul. Makasih buat semua sponsor Sponsor di dari video ini. Semoga semakin sukses ke depannya. Amin. Amin. Terus kita tadi ngomongin tentang organisasi gitu, kayak ngerasa bangga banget gak sih? Bangga dong. Harus itu. Harus. Sebuah Malah kebanggaan. apa ya? Kita tuh begini ada gengsinya juga. Gengsi. Betul lagi. Ini jujur-jujuran aja ya. Mungkin barangkali sekolah lain lihat kita tuh gengsi juga sama kalian sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian butuh sesuatu, kita gengsinya lebih besar. Itu harus lebih bagus. Itu yang buat motivasi juga. Mungkin itu semua sekolah gitu juga kali ya. Pasti sih. Kita Sudah aja- pandangnya gitu ya. Kita aja yang buka-bukaan aja di sini. Mungkin. terlalu belak-belakan. Iya. Nggak apa-apa lah ya. Biar orang lain juga tahu kalau sebenarnya kita itu juga manusia. Betul. Kita manusia. Kita tuh bikin kegiatan-kegiatan pasti banyak salahnya juga. Nggak mungkin 100% sempurna. Walaupun ditutup-tutupin lah ya yang salah saya. Iya. Betul. Nih, kamu berarti udah pernah bikin berapa kegiatan di Semanti? Berarti ya Dari mana saya- jabatanmu? Dari kamu ibarat di Semanti aja deh. Dari kamu Semanti. Semanti. Mungkin kalau bikin nggak terlalu banyak, tapi kalau mengikuti Ikut, kan, ya, ikut ikut. ya kayak berarti sering mungkin dari awal banget gitu ya bikin MV gitu ya, awal bikin MV. Kalau terus yang kamu sebagai yang ini aja sebagai- sebagai apa ya? Yang orang pentingnya lah. sebagai orang pentingnya ya pertama sih kegiatan pertama aku malah itu pensi. Jadi ya. Pensi, aku alhamdulillah kepilih jadi ketua pensi. Pensi 31 ya, MS 31. Terus habis itu langsung setelah jadi ketua pensi ya, kita pemilihan ya langsung habis itu ya. Pil Kasis. Alhamdulillah saya kandidat ketua OSIS. Terus setelah jadi ketua OSIS ini Berapa kegiatan pertama? kegiatan pertama yang pertama kali nih ya, Iya. setelah dilantik ya, Kelas langsung meeting. bikin kelas meeting. Emang Itu dulu tanpa gitu? jeda. Gua juga gitu dulu. Tanpa jeda kita Iya. langsung bikin kelas meeting acara kayak Itu apa? olahraga gitu ya, Iya. olahraga Kelas perlombaan ya. Ibarat antar kelas. kelas. Menurutmu itu apa yang perlu dibenahi dari FL mendadaknya? Serius. Aku masih dia paling. Apa yang perlu dibenahi dari kegiatan kelas meeting? Oke, taruh dari kelas. Mungkin dari ini sih ya, jeda waktu. Aku ngerasa kayak ini terlalu mepet, jadi untuk perencanaan kurang matang. Sama itu. Untuk lomba-lombanya aku rasa standar sih. Tapi yang aku ngerasa banget ya, kemarin ada beberapa lomba yang kita ajukan nih ke pihak sekolahan, tapi tidak di ACC. Aku kayak apa? salah satunya aja nih ya, satu tarik tambah. Ya, Kita mungkin nggak juga terlalu apa ya Resiko. resiko. Kemarin kan juga pas aku kan ke situ juga bikin tarik tambahan juga ya. Iya. Juga kan masih jabatanku kan. Itu kan juga banyak yang lecet sininya. Oh, Mungkin melihat dari situ juga sekolah menimbang. Ya, padahal kita sudah memberikan solusi waktu itu. Wah. Pakai sarung tangan, Iya. pakai tepung gitu kan, kita maksudnya untuk Sarung menghindari tangan, hal kiper. seperti itu.
yang tebel gitu. Iya. Bisa. Kalau tangan masak tuh boleh tuh ya di oven. Tapi gripnya itu kurang gripnya. Gripnya kurang. Kalau tangan kuli boleh lah. Attack power nambah tuh. Defense juga. Cepat meeting gue ya. Iya. Kalau PR nih. Mau denger nggak? Apa? Boleh. Aduh nasib gak apa-apa ya. Senang mendengar apa ya? Koreksi masukan itu juga. Karena itu bakal membangun nanti gimana selanjutnya. Kalau Apa? untuk event dan acara-acaranya, aku rasa benar-benar itu asik semua, itu berhasil semua. Aku rasa itu udah nggak perlu ada apa. Paling Kalau dari aku, kalau dari ketika- Paul sebenarnya mikirnya manajemen waktu. Ada yang Benar. ya kan? Kayak misal gini nih, oke lah. Kita ya, waktu itu kita kan sebagai anggota kan, Iya. sebagai calon lah ya, baru calon kan. Kita di reor kan di situ waktu itu kan. Kita dipaksa, ya memang harus ya untuk mendisiplinkan, kita dipaksa untuk on time. Kita datang pukul 6 persis gitu ya. Kita sudah datang pukul 6, kita sudah berkumpul semua yang saya perhatikan gitu ya, udah kumpul semua. Aku tahu Saya- gue. Saya lihat gini, ini kakak kelasnya mana? Ternyata baru ada yang baru datang. Aku nginep loh. Iya, aku tahu. Cuma kamu kan nggak kelihatan. Bangun. Nah, terus habis itu sudah baru pada datang, sekitar ya ada jeda waktu lah. Terus ada mungkin kekurangan di kayak waktu itu yang benar-benar makan waktu. Aku rasa sih kayak hal-hal kayak ngurusin show. Iya benar. Betul. Itu ada ngurusin show. Dulu itu permasalahan juga. Iya. Ya, terus tapi yang paling utama sih masalah waktu sih itu sih. Iya. Kayak kita mungkin anak-anaknya sudah di ya udah on time lah, sudah Ya, bagus, aku udah lihat paham. bagus. Cuma mungkin di kelasnya masih Harap gitu ya. Ya mungkin ini buat nanti masukan pas aku kuliah mungkin gitu ya. ya. Mungkin untuk pendidikan. Ya, mungkin cuma di bagian itu sih. Untuk acaranya luar biasa. Ya. Kegiatan paling berkesan Paling berkesan ya. Betul. Kalau aku pribadi jujur pensi. pensi. Luar biasa banget itu benar-benar. Bukan ngabuburit. Belum kan dari awal itu kita awal kayak jadi masih kayak itu dalam tahap perkenalan kita saling. Kamu nggak mau ikut masuk kan? Enggak. Bahas kegiatan. Semua asik kok. Kalau aku lebih asik ya juga pensi sih Pensi ya. pensi. Benar-benar kita di situ kayak kita kerja bareng, kita Terus juga menariknya itu di pensi kita benar-benar dilatih dari zero to hero lah. bener. Kita benernya tadinya nggak tahu ini gimana, kita harus bisa ngehandle jika terjadi suatu masalah bagaimana, kita harus ini bagaimana. Kamu Itu ngerasa bener. banget dulu. Pertama kali itu diajarin bikin proposal segala. Iya, proposalnya. Bener. Iya, beringus. Sih gitu sih. Karena belu. Kalau panjang. Aduh. Oke. Jadi kayak ini berdua udah banyak banget kontribusinya buat semanti. Insya gitu Allah. ya. Sudah bermanfaat. Ya, Amin. Jadi gimana nih harapannya buat semanti ke depannya dan juga buat ya panitia buat ada kali di sini gitu. Buat panitia dulu ya. Dengarkan dengan seksama kalian semua. Dengarkan dong. Mau bersabda ini. Aduh. Apa ya? Kalau dari aku sih, coba menjadi versi terbaik dari diri kalian terlebih dahulu. Oke, setelah kalian menjadi versi terbaik dari diri kalian, nanti secara otomatis kegiatan yang kalian ikuti itu juga akan lingkungannya menjadi baik, suasananya menjadi baik. Terus juga jangan bawa hal pribadi ke dalam kepanitiaan. Itu adalah hal yang paling krusial. Betul. Setuju. Sekalian bawa hal pribadi ke dalam itu, mau itu kamu misalnya lagi ada masalah di rumah atau sama pacarmu segala macam. Aku itu tipe ketua OSIS yang tidak terlalu ketat ya, dalam artian kalian silakan mau main mau sama sana bebas, mau pacaran sana bebas. Yang penting saat kamu menggunakan ini, saat kamu di sekolah, kamu itu dicap sebagai OSIS. Jadi kamu harus kamu selalu membawa nama OSIS. Apapun kegiatanmu, misalnya kamu di sekolah gimana, kamu itu pasti buat gimana OSIS kayak gitu. Pasti Dilihat dulu ya. pasti gitu. Jadi jaga mau nggak mau udah masuk OSIS atau udah masuk apapun lah. Organisasi Kita apapun sebenarnya udah masuk semanti juga. Iya. Kita di luar juga misalnya masih pakai seragam identitas sampai segala macam. Dilihatnya sebagai anak semangat. Iya, dilihatnya pasti sebagai anak semanti gitu. Jadi harus jaga sikap. Jaga sikap, itu. attitude. Penting Pesanku banget. itu
jaga attitude. Terus juga untuk kepanitiaan ini ya semoga lancar terus lah ya. Semoga tetap langgeng. Amin. Maksudnya langgeng itu terus ada di dalam bareng-bareng terus Hubungannya, panitiaan ya, hubungannya bareng terus gitu. Coba tahu besok biasanya panitiaan itu ya nggak jauh-jauh, orangnya itu aja. Iya. Langsung seleksi alam di situ ya. Seleksi alam. Jadi ibaratnya kayak ya misalnya aku serak sama ini ya tak ayo ikut yuk bikin bareng. Yang misalnya dari kepanitiaan sebelumnya kelihatan kayak lah mungkin kerja ora ngapa telpokna. Jadi mending gak usah masuk gitu. Akhirnya ya gitulah pokoknya sukses terus apa namanya jadi versi terbaik dari diri kalian. Niscaya kegiatan kalian akan menjadi yang terbaik juga. Amin. Terus untuk Semanti ya. Ya. Untuk Semanti semoga Semanti bisa bersaing terus dengan sekolah-sekolah di Kabupaten Cilacap dan bisa bersaing dengan sekolah di luar Kabupaten Cilacap hingga bisa bersaing secara nasional. Iya. Amin. Dan juga semoga cita-cita dari kakak kelas yang lalu ya, alumni ketos terdahulu juga mereka punya cita-cita yaitu Semanti menjadi trendsetter dan Semanti menjadi apa namanya bisa diangkat ke nasional, mau itu dari karyanya ataupun segala macam. Amin. Jadi aku pingin kalian melanjutkan cita-cita itu. Walaupun sekarang mungkin cita-citanya masih proses, belum berjalan sampai sana. Semoga di waktu ini, di saat masa kalian bisa tercapai. Amin. Itu sih aku harapannya. Amin. Terima kasih. Buat Kak Jija gimana? Ya harus banyak nih. Kalau nggak banyak Iya. hati-hati nih. Kenapa nih? Wah, Waduh. Ya karena bro tadi sudah disebutkan semua. nggak bisa gitu. Ya enggak, kalau bro semua sudah disebutkan semua. Aku mungkin kayak menambahkan untuk kepanitiaan sendiri ya, aku cuma minta kalian tetap jaga semangat kalian dalam berkarya. Ini kita sedang berkarya. Jangan sampai padam api untuk semangat berkarya itu. Ya paling itu doang sih. Kalau untuk panitia ya, Kalau untuk Semanti sendiri, Semanti punya slogan Semanti lebih baik. Kalau aku mau sekarang lebih baik ya. Semanti sekarang lebih baik. Kalau aku pengen sedikit menambahkan ya, kalau Semanti harus selalu lebih baik. Itu mungkin sih pesan dari aku. Oke, jadi kita udah berbincang sama dua orang hebat dari SMA Negeri 3 Cilacap. Hebat banget kan? Amun. Kalau nggak sempat bilang gitu lah. Jangan ya. Takut semua ya. Jangan. Harus ini. Aduh. Tetap merendah. Boleh ya, sebelum merendah ya. Semoga tayangan kali ini bisa memotivasi kalian semua, bisa bermanfaat untuk kita semua juga. Tolong diambil baiknya aja ya guys, yang nggak baik jangan ditiru. Ya, semua Ya, orang pastinya ya. Iya, setuju. Oke, jadi sekian untuk episode Say Story About You episode 3 kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.